Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Enika Sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika yang berkaitan dengan konsep kalor, khususnya tentang asas Black dan perpindahan kalor. Kita langsung ke materinya. Materi yang pertama yaitu tentang asas Black. Pernahkah kalian meminum air hangat di saat musim penghujan? Pada saat hujan, kadang kita butuh sesuatu untuk menghangatkan tubuh, salah satunya dengan meminum air hangat. Namun, bagaimana jika adanya air panas? Apakah langsung kalian minum? Tentu tidak. Lalu, bagaimana cara menurunkan suhu air panas tersebut secara cepat? Cara yang paling mudah yaitu dengan mencampurkan air panas dengan air dingin. Di kasus ini, air panas karena dia memiliki suhu yang lebih tinggi, maka dia akan melepaskan kalor. Sedangkan air dingin karena memiliki suhu yang lebih rendah, maka dia akan menerima kalor. Pada saat kesetimbangan termal, maka suhunya akan sama sehingga diperoleh air hangat. Nah, air hangat ini nanti yang akan kita minum. Pada kasus ini terdapat konsep asas Black, di mana asas Black ini dikemukakan oleh Joseph Black. Bunyinya yaitu jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Atau biasa kita kenal Q lepas sama dengan Q terima, yaitu kalor yang dilepaskan oleh benda yang suhunya lebih tinggi harus sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Bagaimana penerapannya? Kita lihat contoh soal untuk kasus asas Black. Di sini ada Nobita mencampurkan kedua cairan berikut. Ada dua buah gelas. Gelas yang pertama dengan gelas kedua kita campurkan, di mana masing-masing gelas pertama itu berisi air, di mana masanya adalah 200 gram, suhunya 40 derajat Celcius. Gelas yang kedua masanya 600 gram, suhunya 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa suhu campuran kedua cairan tersebut. Maka kita tentukan dulu yang diketahuinya. Di sini M1 massa di gelas pertama itu nilainya 200 gram, suhu di gelas pertama 40 derajat Celcius, kemudian massa di gelas kedua yaitu 600 gram, suhu yang kedua yaitu 40 derajat Celcius. Kita cari berapa TC-nya atau suhu campurannya. Maka kita gunakan rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepaskan itu adalah air yang memiliki suhu lebih tinggi, berarti gelas pertama, atau kita sebut di sini Q1. Kemudian Q terimanya adalah untuk gelas yang suhunya lebih rendah, atau kita sebut di sini Q2. Maka Q1 harus sama dengan Q2. Jika kita urai, rumusnya menjadi M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 C2 dikali delta T2. Karena pada soal ini jenisnya sama, yaitu sama-sama air, maka di sini nilai C1 dengan C2 bisa kita coret. Jadi nanti perumusannya tinggal M1 dikali delta T1 sama dengan M2 delta T2. Nah, yang harus kalian pahami di sini adalah delta T1 dengan delta T2-nya. Karena untuk massa kan sudah diketahui. Nah, untuk delta T1, perubahan suhu pada gelas pertama, kita lihat di sini. Awalnya 40 derajat Celcius, kemudian dicampurkan dengan 20. Maka diperoleh suhu campuran. Nah, otomatis suhu campurannya itu pasti lebih rendah dari 40, tapi dia pasti di atas 20. Maka nanti untuk delta T1 perumusannya adalah yang besar, suhu yang besar 40 dikurangi dengan suhu akhirnya atau suhu campurannya. Sedangkan untuk delta T2 karena suhu di gelas kedua itu nilainya 20, ketika dicampurkan kan dia naik. Maka deltanya itu adalah yang tinggi dulu, TC dulu, baru dikurangi dengan 20. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam perumusan yang ini. Berarti
M1-nya 200, delta T1-nya adalah 40 min TC, kemudian M2-nya 600, delta T2-nya adalah TC min 20. Kita sederhanakan 200 dengan 600, 200 bagi 200 itu 1, sedangkan 600 bagi 200 itu 3. Berarti penulisannya 40 min TC sama dengan, ini 3 kita kalikan berarti 3 TC, kemudian dikurangi 3 kali 20 itu 60. Kemudian min TC yang ini kita pindahkan ke kanan, berarti 3 TC ditambah TC itu 4 TC, kemudian 40, ini 60 pindahkan ke kiri, berarti 40 ditambah 60 100. Jadi 4 TC sama dengan 100, maka TC-nya sama dengan 100 bagi 4, yaitu 25 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya untuk kasus ini adalah 25 derajat Celcius. Oke, kemudian materi kedua mengenai perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya, misalkan kita memanaskan logam. Ketika salah satu ujung logam kita panaskan, maka kalor dari yang kita panaskan ini dia akan berpindah ke ujung yang satunya, tapi partikel dari logamnya tidak ikut berpindah, hanya kalornya saja yang berpindah. Itu contoh dari konduksi. Sedangkan untuk yang konveksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel zatnya. Konveksi ini terjadi karena ada perbedaan massa jenis, kemudian terjadi pada zat cair dan gas. Contoh misalkan ketika memasak air, yang kita perhatikan adalah yang partikel air yang ada di dalam wadah ini. Ketika dipanaskan, maka kalor yang dari sumber itu akan mengalir ke dalam air. Kemudian partikel airnya juga sama, dia ikut berpindah. Maka di sana ada perpindahan partikel dan perpindahan kalor. Itu yang disebut dengan konveksi. Untuk contoh konveksi, misalkan di sini terjadinya angin laut. Angin laut itu terjadi pada siang hari karena pada siang hari suhu laut lebih tinggi ketimbang daratan, sehingga ada aliran kalor dari laut ke daratan. Kemudian contoh berikutnya adalah angin darat. Angin darat ini terjadi pada malam hari. Suhu di daratan lebih tinggi ketimbang di lautan pada saat malam hari, sehingga terjadi angin darat. Yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Dia melalui pancaran. Contohnya misalkan sinar matahari sampai ke bumi itu melalui pancaran. Kemudian kita lihat di sini ada gambar. Dalam satu peristiwa itu bisa tiga-tiganya terjadi. Contoh misalkan ketika memasak air di sini, kalau kita fokus ke bagian air yang dimasak, yang di sini, ini disebut konveksi. Kenapa? Karena ada perpindahan kalor melalui medium, yaitu mediumnya di sini air. Kemudian ada perpindahan zat, partikelnya air. Airnya juga dia berpindah karena ada perputaran air di sini, karena perbedaan massa jenis dari kalor yang dia terima. Sedangkan di sekeliling api sini, jika kita dekatkan tangan di sekeliling api yang di sini, maka akan terasa hangat atau panas. Nah, proses perpindahan kalor yang di sekeliling api ini disebut radiasi. Sedangkan jika kita perhatikan dari pancinya dia akan panas di salah satu sisi, kemudian kalornya akan merambat ke pegangan panci ini. Makanya untuk beberapa alat masak itu di ujungnya biasanya
dibalut dengan isolator supaya dia tidak panas. Itu contoh dari konduksi. Nah, sama dengan kasusnya pada api unggun. Di api unggun ini bisa terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lihat kalau di sekeliling api unggun, dia perpindahan kalornya secara radiasi, secara pancaran. Sedangkan ketika kita perhatikan di atas api unggun, dia ada pertukaran partikel udara, maka disebut konveksi. Sedangkan ketika orang yang berada di sekitar api unggun tersebut dia memegang logam, kemudian logamnya dia masukkan ke dalam api tersebut, lama-kelamaan maka logamnya akan terasa panas, itu secara konduksi. Tugasnya yaitu kalian campurkan kedua gelas yang berisi air. Di sini ada gelas pertama dengan gelas kedua. Sama seperti contoh soal tadi, cuman di sini nanti kalian pikirkan massa yang akan kalian gunakan di gelas pertama berapa, kemudian suhu di gelas pertama berapa, kemudian di gelas kedua massanya berapa, suhunya berapa, lalu kalian campurkan. Nah, setelah dicampurkan berarti berapa suhu campurannya? Sama dengan contoh soal tadi, cuma nanti datanya atau angka-angkanya tidak boleh sama dengan yang Ibu contohkan. Atau tidak boleh sama dengan data dari teman sekelas kalian. Itu tugasnya untuk pertemuan sekarang. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.